Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian. Selamat datang di House Vital, podcast yang akan membahas tentang yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital, dan yang paling sering objek vital. Masih bersama dokter favorit Mama Awak, Dokter Frenos. Atau kalian bisa jumpa Awak di Instagram dan Twitter @doktermutan. Aku selama ini lupa aku mempromosikan Twitter Awak, padahal followersnya cuma 27 orang. 2 tahun lalu Awak udah bikin penelitian tentang fantasi. Fantasi-fantasi apa yang biasanya ada di Indonesia. Cuman penelitian itu nggak lengkap. Salah, penelitiannya udah lengkap, surveinya udah beres, tapi nggak bisa Awak publish karena lack of data. Terus timnya juga bermasalah. Jadi intinya data yang jadi pengolahan datanya nggak bagus lah. Jadi kesimpulannya kayak kayak ya secara ilmiah kesimpulannya jadi nggak kuat gitu, jadi ngambang. Jadi nggak jadi Awak publish lah. Awak pikir nantilah Awak mulai lagi gitu. Nah, cuman kemarin pagi Awak baru beli jurnal yang isinya kurang lebih sama, tapi ini di Amerika. Penelitiannya oleh Dr. Justin Lehmiller dari Ohio, Amerika Serikat. Temanya adalah fetis apa aja yang banyak dimiliki oleh orang Amerika dengan rentang umur 25 sampai 45 tahun. Maaf, bukan fetis tapi fantasi. Fantasi apa aja yang banyak dimiliki oleh orang Amerika dengan rentang umur 25 sampai 45 tahun. Oke. Nah, sebenarnya banyak. Cuman Awak mencoba mencari 8 besarnya aja. Oke ya. Kita jadi Awak bacakan top 8-nya dari buat kalian hari ini. Awak bacain dari yang paling sedikit sampai yang paling besar. Jadi dari urutan nomor 8 sampai nanti urutan yang paling banyak top 1-nya. Urutan nomor 8. Itu ternyata yang paling banyak ke-8 di orang Amerika adalah homoseksual. No, bukan dia pelaku homoseksual atau orang yang memang udah mengukuhkan diri menjadi homoseksual, tapi dia adalah straight, cuman fantasinya adalah homoseksual atau lesbian. Jadi fantasinya itu, dia itu berfantasi bahwa ketika dia berhubungan dengan istrinya atau pacarnya, dia itu berfantasi dia sedang berhubungan dengan lawan sesama jenisnya. Jadi kalau dia laki-laki, dia tuh membayangkan bahwa lawan mainnya ada Kenti juga. Anjir, geli. Gitu juga dengan perempuan. Gitu, dia membayangkan bahwa lawan mainnya tiba-tiba tidak ada titik. Aduh, geli. Atau ini adalah tipe-tipe orang yang suka melihat yang begitu-begituan. Nah, ini banyak. Ini aku yakin yang dengar ini banyak ini. Tiba-tiba buka Pornhub terus klik kategori lesbian, siapa ini? Yang nontonin Twin yang kemarin viral tuh yang di OnlyFans siapa? Itu udah combo, men. Itu udah dia siblings, incest kan berarti. Terus lesbi lagi. Oh my god. Twin siapa sih namanya? Ya itulah yang kemarin sempat viral di Twitter, di OnlyFans. I love this topic. Itu tadi yang paling sedikit. Nomor 8. Nah, sekarang nomor 7 yaitu gender bending. Gender bending itu ini aneh. Jadi dia itu Ewita, tapi ya Ewita, Bo. Nggak ngewe ya. Ngewe. Tapi ketika dia laki-laki, dia itu berfantasi dia sedang menggunakan pakaian wanita. Gender bending, dan fetishnya juga ada. Fetishnya juga banyak. Tapi ini kita ngomongin fantasi ya, kita nggak ngomongin fetish. Jadi dia itu membayangkan dia menggunakan pakaian wanita. Gitu. Ada juga yang wanita dia dia membayangkan dia menggunakan kumis, terus menggunakan jenggot seperti laki-laki. Gender bending itu adalah yang petunjuk. Aku bingung juga sama orang Amerika ini ya. Ada kayak gitu ya. Tapi namanya juga fantasi ya kan. Tapi kalau udah dikategorikan kayak gini, berarti kan ini nomor 7 paling banyak dari semua datanya dia. Berarti kan banyak. Kalau ada 100 koresponden kan berarti lumayan banyak juga orang yang berfantasi kayak gini kan. Bingung aku sama orang Amerika ini. Entah apa otaknya kan.
Tapi tenang aja, nanti aku akan ceritain juga apa yang terjadi di Indonesia yang aku dapat ya. Oke, yang kedua kemudian nomor 6, yang nomor urut 6, nomor urut 6 itu adalah swinging atau polyamory. Swinging buat yang belum tahu, ini kasus kemarin di sempat rame ya, kalau nggak salah dosen ya, kalau aku nggak salah. Jadi sempat rame. Swinging itu gini, ada dua couple atau dua orang laki perempuan ketemu dengan dua orang juga laki perempuan. Oke. Lalu mereka bertukar pasangan. Itu swinging namanya, atau polyamory atau open marriage. Open marriage ini juga bahkan fetishnya juga udah banyak, ada komunitasnya setahu aku di Amerika. Itu aku lupa nama bintang film pornonya. Siapa ya? Ya pokoknya gitulah, aku lupa. Tapi dia mengatakan ke publik kalau dia menganut open marriage. Jadi suaminya boleh berhubungan dengan wanita lain dan dia juga boleh berhubungan dengan laki-laki lain. Ini udah fetish sih, udah fetish gitu dan tidak baik untuk dilakukan. Karena ini karena bisa merugikan diri sendiri kan, tertular penyakit dan lain sebagainya. Tapi ini fantasi, kalau fantasi juga ada swinging dan polyamory. Biasanya kan karena mungkin tidak bisa terwujudkan, biasanya nonton bokep lah. Jadi ini nanti aku ngomongin. Swinging ya, swinging. Jadi bertukar posisi dengan pasangan yang lain. Nah, yang kelima adalah seksual tabu. Waduh, ini aku nggak tahu ini ada di Indonesia atau enggak ya. Tapi seksual tabu ini memang banyak. Karena kalau kita acuannya adalah porn film atau film bokep ya. Memang ibu tiri itu beda ya. Kalau di dongeng kan ibu tiri itu kejam ya. Kalau di bokep ibu tiri itu baik-baik ya. Ramah-ramah. Aduh. Aduh, saudara sepupu juga kok ramah-ramah ya. Terus apa lagi? Aduh. Tapi ya seksual tabu ya tadi ya, siblings, incest dan lain sebagainya itu adalah fantasi yang lumayan banyak di data di Amerika. Lalu kemudian nomor urut 4. Nomor urut 4 itu yang paling banyak adalah orgy. Orgy, threesome, foursome, MMF, FFM. Nah, beda dengan swinger. Kalau swinger itu ya swinger ya bertukaran. Kalau ini tuh ya memang rame-rame aja gitu. Rame-rame terus berhubungan gitu. Gangbang juga masuk ke dalamnya. Nah, sekarang nomor urut yang ketiga yaitu BDSM. Ya, oke lah. Ini juga banyak di Indonesia. BDSM. BDSM tuh buat yang belum tahu, yang diikat-ikat. Tapi biasanya nggak sampai pakai kain jarik sih, tapi diikat-ikat doang, diikat-ikat terus dia apa ya, kayak digantung, ya kan? Ada yang diikat di dalam lemari. Wadaw, bahkan ada ruangannya itu ku tengok, diikat di tempat tidur, ya kan? Pakai borgol. Oh my god. Lalu yang kedua adalah tematik. Waduh, ngeri sekali. Tematik ini. Tematik ini itu biasanya kayak gini. Pakai baju cosplay. Atau enggak pakai baju anak SMA. Wah. Atau pakai baju polisi. Waduh. Makanya ada yang jual ya di toko lingerie, ada yang jual baju polisi. Coba kalian bayangkan aja, aku pun bingung bayangkannya. Dia kalau kalian nanti pergi ke mana gitu, ke toko-toko lingerie gitu, misalnya lewat kan bukannya aku pernah masuk, enggak, cuma kan kadang kalau kita lewat itu kan nampak itu lingerie kayak gitu kan. Tiba-tiba ada baju polisi, ada baju perawat, ada baju pemadam kebakaran, ada baju pemain sumo, semuanya ada di situ. Aku pun bingung, ini ngapain aja ada baju polisi di tempat lingerie kan? Siapa mau pakai?
Tapi itulah tematik ya kan, tematik. Terus nanti kalau ceweknya pakai baju polisi, cowoknya pura-pura di borgol. Oke. Nah sekarang ini fantasi yang paling banyak, standar sih, romance fantasy. Ya itu hampir kebanyakan laki-laki dan wanita juga ya pengen fantasi yang jenis ini terwujud, dan memang paling banyak 90% eh, dari hasil surveiku juga fantasi itu yang paling banyak memang. Romantis ya. Aduh. Ya itu alasannya kenapa bulan madu mesti ke tempat-tempat romantis kan. Karena banyak fantasi yang kayak gitu. Nah, dan menurut penelitian dari Justin ini tuh, jadi dia ini nggak eksklusif. Artinya gini, nggak yang homoseksual aja. Terus gender bending aja. Enggak, cuma jadi kadang ada beberapa orang yang punya lebih dari satu. Jadi kayak dia udah dia berfantasi swinging tapi sama eh, family-nya. Awak ngebayangin gimana ya? Sama family-nya. Jadi ada swinging, salah, orgi tapi juga ngelakuin seksual tabu, juga suka ngelakuin seksual tabu. Ada orang yang dia suka ngelakuinnya itu secara bersamaan, jadi kayak sosial tabu tapi dengan keluarga misalkan, atau sambil BDSM. Nah, jadi suka, jadi nggak bisa dikategorikan karena apa ya, karena kadang dia ngelakuin banyak fantasi di satu waktu tertentu, di satu waktu gitu. Jadi dia fantasinya agak agak terlalu liar memang. Jadi fantasi-fantasi yang lain digabung-gabungin sama dia. Misalkan tematik tapi pengen dilakukannya secara orgi. Nah, misalkan kayak gitu kan. Itu kan dua dua fantasi yang digabung jadi satu. Ada yang fantasinya seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia itu penelitianku sebenarnya gak jauh-jauh beda, nggak jauh-jauh beda. Cuman ada beberapa yang memang tidak sedikit di Indonesia atau bahkan hampir nggak ada, yaitu homoseksual dan gender bending. Di Indonesia itu sedikit orang yang punya fantasi homoseksual. Eh bukannya berarti nggak banyak, gini. Sebenarnya ada kan fantasi ini kan hal yang dipikirin. Aku gini, gimana cara jelasinnya ya? Pelakunya itu tuh banyak. Cuman dibandingin dengan fantasi lain, homoseksual lebih sedikit. Apa itu? Ini aku jelasin. Eh Kalau gender bending memang sedikit sekali ya. Awak jumpain gender bending di Indonesia dikit lah. Tapi kalau homoseksual memang banyak. Cuman dibandingin dengan fantasi lain itu lebih sedikit. Apa yang nggak ada di dalam list ini yang kamu ada di Indonesia? Yang pertama adalah cuckold. Ini tuh lebih banyak daripada homoseksual. Kalian tahu cuckold? Cuckold itu adalah fantasi yang ingin melihat pasangannya berhubungan dengan orang lain. Beda dengan swinger. Kalau swinger kan bertukar. Kalau cuckold itu melihat aja. Jadi dia cuma melihat aja. Dia melihat pasangannya berhubungan dengan orang lain gitu. Dan itu membuat dia apa ya? Membuat dia horny, membuat dia bisa membantu dia mempercepat orgasme gitu. Cuckold. Dan ini ya, aku juga kaget loh pas tahu. Wadaw. Ada yang cuckold domination lah, ada yang cuckold intinya. Dan itu lebih banyak daripada orang yang berfantasi homo. Sekali lagi aku ngejelasin bahwa ini cuma fantasi ya. Jadi cuma fantasi. Aku pun juga kaget pas survei. Nah, yang selanjutnya yang tidak ada di list ini juga, yang banyak terjadi di Indonesia itu mungkin ada di urutan lebih banyak daripada BDSM malah kalau menurut dataku. Yaitu adalah yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi jilbab, apalagi ya, itu fantasinya banyak di Indonesia tuh banyak. Makanya kalau kalian ketik bokep terus ketik Indonesia itu isinya jilbab semua. Survei itu kata orang kan, kata orang kayak gitu. Aku kan tahu aja, aku kan nggak pernah aku kayak gitu-gitu. Aku baik-baik awak. Tapi tapi
Itu yang menurut surveiku. Jadi kadang-kadang bahkan ya ini lucu. Enggak, bukan cuman yang berjilbab aja, tapi maksudnya ada yang bahkan ada yang dengan pakaian keagamaan lah ya, pakaian pastor, pakaian pendeta, ada juga yang dengan aku pernah dapat pakaian suster juga, pakai sarung, pakai gamis, ada yang berfantasi seperti itu. Eh, Ya, tapi ini fantasi ya. Ini kan adalah hasil survei. Bisa jadi juga surveiku lack of data, nggak tahu juga. Tapi ini yang aku dapetin di lapangan. Maksudku agak aneh juga memang orang Indonesia ini. Mungkin karena doktrin agama kita kan terlalu kuat. Kita kan selalu diajarkan tentang agama setiap jalan, setiap keluar, setiap nafas. Maka seharusnya memang nggak pernah lepas sih harusnya dari fetish fantasi ini ada di kepala orang Indonesia. Ya wajar-wajar aja sih menurutku memang. Jadi ya sah-sah aja. Jadi gini, kalau ini buat cewek-cewek, jadi jangan takut kalau seandainya cowok kalian itu buka bokep. Cuman maka kalau kamu buka bokep ya? Iya. Emang aku kurang apa? Atau kan ngepergokin suami kalian buka bokep. Malah harusnya kalian tanya kategori apa yang kau buka gitu. Jadi kalian tahu fantasi apa yang biasanya didapat, yang biasanya di, ada di kepala pasangan kalian. Karena itu perlu dikasih tahu, men. Karena perlu dikasih tahu. Kalau selagi fantasinya masih masuk akal dan tidak menyakiti salah satu dari kalian kan nggak ada masalah sebenarnya buat dilaksanakan kan gitu, malah bisa meningkatkan kualitas. Itulah sih sebenarnya yang mau aku kasih tahu sama kalian, tapi ini cuma sekedar informasi, bisa jadi salah, bisa jadi benar, atau bisa jadi sudah nggak relevan karena yang namanya penelitian pasti ada improvementnya dan setiap kultur, setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi cuma sekedar kalian tahu bahwa ada garis merah kesamaan di antara semuanya, tanpa mendeskripsikan satu buah suku, satu buah agama, satu buah bangsa. Tapi inilah yang terjadi hasil penelitiannya yang perlu aku sampaikan. Mudah-mudahan cuma jadi sekedar bahan lucu-lucuan aja sih, bahan menambah wawasan aja buat kalian. Terima kasih udah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, besok maksudnya. Besok pagi. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you. Selamat datang mutan, selamat datang di rumah kalian.